Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ini ada sebuah box. Kira-kira apa isinya ya? Jadi saya membeli online. Jadi kalau sahabat penasaran, yuk kita langsung buka saja apa isi daripada box ini. Oke, kita buka. Ada bubble wrapnya. Ada sebuah adaptor. Kira-kira apa isinya ya? Jadi ini merupakan obeng listrik yang tanpa menggunakan kabel ya. Dia portable menggunakan baterai DC 18 volt. Ini mereknya South Essen. Memang ini produk Cina. Harganya cukup murah, Rp225.000. Bisa beli online. Linknya ada di deskripsi. Jadi dengan harga segitu, kira-kira worth it apa tidak, kita membeli sebuah cordless screwdriver ini, atau obeng yang tanpa menggunakan kabel. Kita lihat dulu apa yang kita dapatkan kalau kita membeli. Jadi kita mendapatkan ini, boardnya ini, baterai. Kita mendapatkan juga charger. Apalagi? Oh ini, kita mendapatkan obeng. Ada plus, ada min. Nih obengnya. Jadi hanya satu buah yang dikasihkan. Terus dikasih lagi ini buku petunjuk lithium electric tool. Kita lihat dulu bukunya. Ya, cukup sederhana sih ya bukunya ini. Bahkan tidak ada penjelasan rinci tentang spesifikasinya ya. Berapa kemampuannya. Ya, hanya saja di sini hanya dilihatkan bagaimana tentang pengaturan saklar, bisa untuk reverse dan forward, bisa maju atau mundur atau ke kanan dan ke kiri mutarnya. Terus di sini lagi ada charging indicator light. Jadi indikator cahaya ketika pada saat kita mencas baterai. Nah, jadi ini baterainya. Ini pada saat kita mencas, kita colokkan di sini. Nah, jadi seperti inilah. Kita lihat dulu dari baterainya. Baterainya ini ada 18 volt DC. Ada dua jenis. Ini ada yang 12 volt dan ada yang 18 volt. Saya membeli yang jenis DC 18 volt dengan 600 mAh. Jadi sekitar 6 amperan ya. mAh. Kita lihat saja nanti kemampuannya seperti apa. Oke, kita lihat dulu dari segi bahan. Plastik ya. Sesuailah dengan harganya. Kalau sekilas sih mirip mainan ya, plastik mainan. Nggak tahu nih, ABS bukan ya. Jadi plastik mainan kayak pistol-pistolan gitu loh. Jadi memang cukup ya sesuai dengan harga lah ya. Kita lihat dulu nih, plastiknya biasa-biasa aja. Terus ini ada merek, lihat stiker mereknya asal nempel aja dengan kualitas stiker yang cukup jelek kali ya. Sehingga nih mudah terlepas stikernya. Tapi nggak apa-apa lah, kita kan nggak penting stiker. Kita lihat kegunaannya. Apakah memang dia bisa berfungsi sesuai dengan deskripsinya. Ini juga nih stiker lagi, mereknya ya. South Essen mereknya. Oke, kita lihat dulu. Ini ada saklar ya. Saklar untuk maju mundur dan saklar kunci. Dan di sini ada setelan mulai dari 1 sampai ke 25 ya. Jadi ini bisa kita putar. Nah, nanti akan kita coba seperti apa kemampuannya mulai dari 1 dan seterusnya sampai terakhir setelan yang paling tinggi adalah 25.
dan ini setelannya untuk apa nih, yang mungkin beban yang sangat berat sekali ya, maksimum. Nah, kita lihat aja nanti seperti apa perbedaannya, kekuatannya. Kita akan uji coba. Kita cek dulu baterainya, bener nggak ini 18 volt. Kita siapkan multitester, kita taruh di DC. Nah, di sini ada kutub positif, ada tulisannya positif dan negatif. Kita tempelkan saja. Berapa volt? Ya, sekitar 16. Tulisannya sih 18 ya, mungkin belum dicas ya. Nah, ini 16,2. Terus ada tegangan tapnya ya di sini. Sekitar 9,7, 9,8. Ini tap senternya ya. Oke, coba kita jajal dulu. Jadi pada saat ngecas ini tidak boleh terpasang di bornya ya. Jadi kita harus lepas baterainya. Kita masukkan ke sini untuk ngecas ya. Ini lampu merah ya. Kita cas aja dulu sesaat untuk ngetes pengecasan. Karena tegangannya masih 16, saya pikir masih cukup untuk mengoperasikan bor ini. Screwdriver ya, pengendali untuk skrup ya. Kita pasang, coba baterainya. Kita lihat nih, seperti ini ya. Dorong saja. Terus bukanya seperti apa, tekan aja ini. Tekan, ini ada dua sisi. Ada dua sisi, kita tekan, kita cabut. Jadi sebaiknya pada saat screwdriver ini tidak kita gunakan, baterai sebaiknya jangan terpasang. Jadi lebih baik kita lepas baterainya untuk penyimpanan dalam jangka waktu yang lama. Nah, setelah kita mau memakai, baru kita pasang baterainya. Seperti ini. Nah, sudah terkunci. Nah, kalau pada posisi tengah, ini tombolnya tidak bisa ditekan. Nah, sekarang kita geser saklar ini, tekan. Nah, ini mutar. Dia ke kanan. Terus kalau kita tekan lagi bagian sini, mentok. Dia akan ke kiri. Nah, ya, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita pasang obengnya. Nanti kita akan tes seperti apa kekuatan daripada screwdriver ini. Apakah memang bisa untuk masang skrup di benda-benda yang baik yang lunak maupun yang keras. Kita tes. Baik, sekarang kita jajal. Ini kita jajal di kayu ya. Ada bekas kayu. Ini kayu jati ini. Jadi sebenarnya udah cukup keras menggunakan kayu ini. Nah, sekarang kita siapkan skrupnya. Kita siapkan beberapa skrup. Kita akan coba. Nah, sekarang kita set. Ini pada yang nomor 1 dulu. Nah, ini nomor 1. Terus ininya kita set impactnya kan ini kali ya, torsinya. Jadi nomor 1 kita lihat apakah dia sanggup untuk memasang skrup. Belah. Nih, sanggup ya. Jadi ini yang paling rendah sekali. Coba sekarang kita atur yang nomor 2. Kita tes. Lebih bertenaga ya kalau di nomor 2 ini. Jadi untuk benda yang keras ini tenaganya lebih kuat. Apalagi kalau kita set yang nomor 3 ya. Jadi lumayan ya alat ini untuk masang skrup-skrup di kayu, dia cukup mampu.
dengan settingan yang rendah saja dia sudah cukup kuat di angka 3. Terus kalau memang mau oke di set di 2 karena torsinya lebih kuat lagi tenaganya. Paling imbasnya mungkin di baterai ya, cepat habis. Coba kita ulangi lagi kalau yang nomor 1 saja, tapi kita naikkan di angka 5. Ya, cukup sukses ya. Jadi kalau untuk benda yang lunak cukup di 1 saja udah cukup. Dan ini kita bisa memasang skrup dengan lancar. Nah, sekarang kita tes pada benda kerja yang lainnya. Sahabat-sahabat, tadi kita sudah memasang skrup. Nah, sekarang coba kita gunakan obeng listrik ini untuk mengebor. Sekarang saya sudah siapkan mata bor. Coba kita pasang. Nah, seperti ini. Kita siapkan papan. Ini papan dasar. Dan ini papan jati yang cukup keras yang coba kita akan bor. Kita set di 5 di 1 ya. Kita tes. Agak lari ya. Oke, coba kita naikkan di angka 2. Balik. Agak kurang ya tenaganya ya. Coba kita naikkan aja di 9. Iya, sanggup ya. Nih hasilnya, kita ulangi lagi. Kurang kencang ya. Kita buka dulu aja pakai obeng. Kita buka dulu pakai tang. Ya, jadi kelemahan screwdriver ini kalau kita gunakan untuk bor adalah daya cengkramnya kurang kuat. Kenapa? Karena kita mengunci ini hanya mengandalkan tangan. Kalau kita bor memang bor khusus, itu memang kita ada kuncinya sehingga betul-betul terjepit dengan kuat. Jadi memang sebenarnya ini peruntukannya bukan untuk bor ya. Jadi ini peruntukannya memang untuk skrup. Tapi keadaan tertentu yang mungkin tidak terlalu berat, kita bisa gunakan juga ini sebagai bor. Tetapi memang tidak cocok ya untuk bor yang berat-berat. Tapi kalau untuk bor yang ringan-ringan masih bisa. Masalahnya bukan apa-apa di kuncinya ini. Jadi kuncinya ini tidak bisa terlalu kuat kita memasangnya. Karena kita hanya mengandalkan tangan. Ya, kalaupun kita paksakan dengan kunci, ini akan merusak plastiknya. Sayang kalau plastiknya sudah lecet-lecet kalau kita gunakan kunci untuk mengencangkan ini. Nah, jadi ya kalau untuk mengebor sebaiknya kita gunakan betul-betul bor listrik yang peruntukannya adalah untuk bor. Kalau ini sekedar untuk skrup-skrup ringan sajalah ya. Baik, sekarang kita akan uji coba untuk benda kerja lainnya. Sekarang kita coba pasang engsel di pintu. Ini pintu PVC. Kita pasang di pintu PVC, apakah dia sanggup untuk memasang skrupnya. Kita pasang skrup di sini. Ya, ini pada saat kita menggunakan torsi yang rendah ya, di 3. Coba kita naikkan misalnya di 11. Sanggup tidak?
masih kurang ya. Untuk di 11 kita tingkatkan lagi untuk misalnya di 19. Jadi PVC ini cukup keras, bukan PVC yang biasa, karena memang ini PVC yang bagus. Ya, sudah terpasang. Jadi dia lolos untuk masang jenis-jenis plastik PVC. Kita coba tes untuk yang lainnya. Sekarang kita akan coba untuk memasang baut baja ringan. Jadi kita coba tes ke plat baja ringan apakah cordless screwdriver ini mampu untuk memasang skrup-skrup pada baja ringan yang lumayan keras juga dibanding kita masang tadi di PVC. Kita set masih di 21 ya. Kita jajal dulu sanggup tidak. Masih kurang di 21. Coba kita taruh di 25 sekarang. Masih kurang di 25. Coba kita yang maksimum sekali. Nah, ini coba yang maksimum sekali ya di sini. Ini adalah kita jajal maksimum, sanggup nggak? Ya, sanggup ya. Tapi sedikit agak lama sih. Penekanannya harus cukup kuat. Kita tes lagi. Ya. Nah, sekarang coba kita buka. Kita tekan ini. Kita buka. Ya, berhasil ya. Kita tes lagi. Ya. Jadi ya lumayan lah. Dengan harga yang cukup murah ya. Dengan harga sekitar ya 200 ribuan. Kita sudah bisa mendapatkan cordless screwdriver, jadi bor atau pemutar obeng yang tanpa kabel, jadi dengan menggunakan baterai dan cukup membantu. Tinggal masalahnya mungkin keawetan baterainya ya. Jadi kira-kira sejauh mana baterainya ini awet untuk pemakaian. Terus alat ini untuk pemakaian jangka panjang apakah memang bisa worth it ya. Mudah-mudahan nanti kita coba pemakaian dan seperti apa keawetan daripada bor yang cukup murah ini. Sahabat-sahabat, setelah kita melakukan pengeboran beberapa benda kerja, nah sekarang coba kita tes ulang, ukur ulang berapa besar penurunan baterainya setelah kita, walaupun kita hanya beberapa baut, tapi kita coba saja apakah ada penurunan tegangan pada baterai yang cukup signifikan atau tidak. Kita copot. Kita ambil tester. Kita ukur kembali positif ke positif. Walaupun digital boleh bolak-balik ya, tapi nggak apa-apa. Kita letakkan saja negatif ke negatif. Ini ada tulisannya positif ke positif. 15,9. Jadi tadi sekitar 16 ya, 16,1,2 ya.
Jadi penurunan sekitar 0,2 volt. Jadi ini penurunan tegangan setelah kita gunakan beberapa saat. Itulah hasil penurunan tegangan setelah kita menggunakan alat ini. Silakan sahabat-sahabat tentukan sendiri kira-kira bor listrik ini atau obeng listrik ini cocok tidak untuk pemakaian. Silakan kepada sahabat-sahabat kira-kira screwdriver ini apakah worth it atau tidak untuk dibeli. Itu saya kembalikan kepada sahabat-sahabat. Tapi kalau saya pribadi ya cukup membantu. Hanya saja kita belum tahu alat ini berapa lama awetnya. Tapi tentunya ya namanya juga ada rupa dan ada harga. Ya, dengan harga segitu ya memang kita tidak bisa berharap jauh apabila obeng listrik ini bisa bertahan cukup lama. Silakan komen apakah alat ini worth it atau tidak. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.